Jamur tiram salah satu jenis jamur populer dan banyak dibudidayakan. Selain rasanya yang lezat, jamur tiram juga memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Dengan pangsa pasar yang menjanjikan, jamur tiram sangat cocok untuk dibudidayakan. Bertani dalam ruangan tidak terkena sinar matahari langsung dan dapat dipanen sepanjang tahun. Jamur tiram pilihan tepat masa depan yang menjanjikan. Desa Jatimulya, sebuah desa transmigrasi yang terletak di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bualemo, kini berkembang pesat. Masyarakatnya berasal dari berbagai daerah, hidup harmoni di tengah perbedaan dan keberagaman. Sejak pagi, masyarakat Desa Jatimulya mulai beraktivitas. Desa Jatimulya terus berkembang dan masyarakatnya terus berinovasi. Salah satunya Suparno Citro Misdi yang membudidayakan jamur tiram sejak tahun 2019. Ketertarikan Suparno pada jamur tiram berawal pada pelatihan singkat cara budidaya jamur tiram selama 2 hari yang diselenggarakan oleh KPH Dinas Kehutanan pada tahun 2019. Dari 45 peserta pelatihan, hanya Suparno lah yang menggeluti budidaya jamur tiram hingga saat ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Parno ya? Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abi dari Ayo Bertani TVRI, Pak. Oh ya, saya Suparno. Oh iya, saya tuh penasaran banget loh, Pak, untuk Ya. belajar budidaya jamur tiram ini gitu. Boleh nggak sih, Pak? Oh, boleh. Boleh? Boleh. Diajarin? Semampu kemampuan saya. Oh, siap. Sobat Tani, saat ini saya bersama dengan Pak Parno, salah satu petani yang membudidayakan jamur tiram di Desa Jatimulya, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bualemo. Kita akan menggali lebih jauh ya, bagaimana caranya membudidayakan jamur tiram. Tetap di Ayo Bertani. Jangan malu jadi petani, karena bertani itu keren. Terima kasih loh, Pak. Iya. Ya, Pak, tadi itu lagi ngangkat-ngangkat apa sih, Pak? Kayaknya sibuk banget tuh. Itu loh Pak, saya ini petani jamur, jamur tiram ya, coba-cobalah bikin jamur tiram jadi kita angkat di backlog. Kebetulan saya mau nanya-nanya tuh tentang cara budidaya jamur tiram gitu. Kalau Pak Parno sendiri awal mula membudidayakan jamur tiram tuh gara-gara apa sih, Pak? Gara-garanya itu ya dulu kan ada program mungkin pelatihan bikin jamur tiram selamanya 2 hari. Oh, sempat ikut itu. Saya ikut. Habis itu ikut, sebelumnya itu sebenarnya kita belum tahu apa sih jamur tiram, bagaimana bentuknya. Habis itu kok lihat, oh jamur tiram kok cantik begini modelnya, putih. Akhirnya kita bikin. Bikin sedikit kok jadi. Akhirnya ya terus bikin sampai sekarang. Pak Parno kalau misalnya memulai untuk membudidayakan apa tuh namanya jamur tiram gitu. Apa aja tuh yang harus disiapin? Terutama jamur tiram itu yang disiapin itu steamer. Steamer itu Steamer apa tuh, Pak? dandang istilahnya Dandang? untuk mengukus atau mensterilkan. Terutama itu aja. Itu sudah punya itu baru cari serbuk gergaji, konga, kapur atau kalsium karbonat. Buat apa tuh bahan-bahan itu, Pak? Nah, bahan-bahan itu fungsinya kayunya, serbuk kayu itu kan untuk mengganti kayu yang di hutan. Terus konganya itu kan untuk menambah nutrisi karena ini kan cuma kayu buatan. Kalsium karbonat gunanya itu untuk menetralkan asam-asam yang ada di kayu itu tadi.
Jadi maksudnya dari campuran-campuran bahan tadi itu yang media tanamnya gitu? Iya, media tanamnya. Oh gitu. Terus tadi sempat disebutin sama Pak Parno disterilkan gitu. Apanya tuh disterilkan? Kayu dengan kapur dengan konga tadi yang sudah dicampur diisikan di plastik, sudah bentuk backlog, itu kita sterilkan itu dikukus. Dikukus. Oh, itu dikukus. tadi fungsinya dandang itu ya? Ya, dandang itu. Oh, gitu. Itu kurang lebih lamanya itu minimal 4 jam. 4 jam? Maksimal sampai 6 jam. Hmm. Karena dia fungsinya untuk membunuh bakteri atau mikroba yang ada di kayu itu supaya bakteri itu hilang. Terus benih-benih jamur liar itu mati. Jadi yang tumbuh cuma jamur yang kita tanam itu, Pak. Oke, Gitu. berarti baru media tanamnya ini? Ya, baru Belum media ada tanamnya. bibit-bibitnya tuh? Belum. Oh, jadi dikukus dulu? Ya. Oke. Nanti kalau sudah dikukus 4 jam atau sampai 6 jam, kita bawa ke kumbung tempat inokulasi. Ya, kumbung pertama. Itu yang menunggu sampai dingin minimal 24 jam. Dari pengukusan tadi? Pengukusan lagi. Oh, berarti boleh sehari gitu Ya. ya? Berarti Satu hari satu malam. Satu hari satu malam? Iya. Oke. Kalau tadi salah satu bahan yang digunakan untuk media tanam di backlog itu pakai serbuk kayu gergaji gitu ya? Iya. Emang nggak boleh bahan lain gitu Pak? Kayak misalnya sekam, kan Boleh jenisnya- Pak, sebenarnya ada lagi. Cuma yang lebih mudah itu serbuk gergaji itu. Umpamanya kita bikin dari media jerami bisa Pak. Cuma jerami kan harus kita hancurkan dulu. Kalau tidak hancurkan halus di plastik susah ngisinya. Oh gitu. Yang lagi bisa dengan tongkol milu. Nah, tongkol milu kan kita masih butuh menghancurkan lagi. Oh iya iya. Jadi- Makanya lebih gampang tuh serbuk Serbuk dari kayu. kayu. Oh, Terkecuali nanti kalau serbuk kayu sudah tidak ada ya, kita harus bagaimana pindah ke tongkol atau jerami. Wah, keren banget. Jadi kalau tinggal niat Anda nih ya untuk merintis memulai gitu budidaya tanaman jamur tiram di rumah Anda. Tetap bersama kami di Ayo Bertani. Jangan malu jadi petani karena bertani itu keren. Sobat Tani, setelah mengikuti pelatihan singkat, Bapak Suparno mulai mencoba membudidayakan jamur tiram menggunakan salah satu kamar tidur, dan ternyata jamurnya tumbuh dengan baik. Berawal dari sinilah, Pak Parno termotivasi mengembangkan jamur tiram skala rumahan. Pak Parno sejak 2019 merintis budidaya jamur tiram. Kalau bibit sendiri tuh kalau kita yang pemula nih mau merintis budidaya jamur tiram, milih bibit tuh yang bagus, yang baik tuh kayak gimana Pak? Kalau pemula pemerintis itu bibitnya harus beli Pak. Harus beli. Jadi yang susah itu memang bibitnya, bikin bibit. Sedangkan itu kita dulu itu bikin bibit itu waktu itu kan saya enggak bikin jamur gara-gara bibit enggak ada. Akhirnya kita berusaha bikin bibit. Cuma gurunya itu enggak ada, jadi cuma kira-kira itu membutuhkan waktu sampai hampir 2 bulan Pak. Nyoba-nyoba? Nyoba enggak jadi buang. Tambah begini enggak jadi buang. Kurang begini enggak jadi buang. Oh gitu. Tapi alhamdulillah lama-lama Jadi ketemu. bikin sendiri? Heeh. Oke. Itu nanti bikin bibitnya tuh berapa lama Pak sampai dia bisa numbuh gitu jadi cikal bakal untuk dipindahkan ke media tanam? Kalau bicara dengan bibit sebenarnya lama sih, karena bibit itu ada orang bilang kerennya itu ada 3 tahap. Ada F0, F1, F2. Apa aja tuh maksudnya Pak? F0, F1, Maksudnya F2? F0 itu kultur murni yang diambil dari spora jamur. Itu kalau saya bikin kita lewatkan dengan media PDA.
Media PDA itu yaitu PDA, petato, detrosa, agar. Jadi yang untuk media itu banyak itu. Oke, itu F0. F0. Oke. Terus itu kan keturunan 0. Mm-mm. Kita pindah ke turunan 1, F1. nama F1. Kita pakai media jagung. Oh, jagung. Jagung. Oke. Terus habis itu kita pindah lagi, kita ambil keturunan kedua. F2. Nah, F2 itu kita ambil juga media dari jagung. Oh. Masing-masing musim Heeh. itu minimal 20 hari baru bisa. Jadi F0 28 hari. hari atau sampai 25 hari kita pindah jadi F1. Oh. Tunggu lagi sampai 28 Baru lagi F2. pindah F2. Oh gitu. Baru itu dipindah tanam. Namanya di backlog itu sudah F3. Oh, jadi sekitar 2 bulanan ya, 3 bulan ya baru ke Sampai backlog 3 ya. bulan. Oh, cukup panjang ya waktunya ya. Penanaman bibit jamur tiram ke dalam backlog atau media tanam harus steril. Coba kita sterilkan dulu alat kita untuk menghilangi yaitu kuman-kuman atau apa-apa supaya hilang. Pertama, ini yang kita inokulasikan ini kita pakai bibit F2 jamur tiram putih. Nah, kita panasi supaya bakterinya itu hilang. Cuma kita buang yang di atas ini karena yang di atas ini bibit ini masih bibit F1 jadi dia agak kering. Habis itu tangan kita sterilkan dulu. Ini bisa pakai spiritus, juga bisa pakai alkohol 70 supaya bakteri-bakteri tidak masuk di dalam backlog. Nanti kalau bakterinya masuk dalam backlog akhirnya akan kontaminasi gagal hijau. Ini saya sistemnya bibitnya kita kasih di luar. Kebetulan di sini masih jarang hama atau tikus. Ini kasih cincin sebenarnya gunanya cincin ini terutama itu menjaga nanti kalau buah supaya tidak mudah jatuh, bisa untuk sandaran si jamur tiramnya nanti. Cuma kita pakai tisu di sini yang mudah cari itu cuma tisu. Kalau pabrikan di sini belum ada, di Gorontalo belum ada. Ini backlog kami ini ukuran plastik 20 x 35. Bibit cukup kita kasih 9 atau 8 biji sudah cukup. Jadi perkiraan satu botol ini menjadi 60 minimal 60 backlog. Setelah bibit jamur tiram ditanam, backlog disimpan di ruangan inkubasi dengan suhu 25 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara sekitar 80 hingga 90%. Dalam beberapa hari, jamur akan tumbuh. Tanda jamur tumbuh dengan baik adalah perubahan warna backlog. Backlog selanjutnya dipindahkan ke dalam kumbung atau ruang perawatan. Agar jamur tumbuh dengan baik, kelembaban media tanam harus terjaga dengan cara penyiraman secara teratur
sesuai kondisi cuaca. Sobat Tani, kumbung atau rumah pemeliharaan jamur harus memenuhi kriteria seperti konstruksi bangunan harus kuat dan tahan terhadap perubahan cuaca. Tidak terkena sinar matahari langsung, ventilasi harus baik untuk mengatur kelembaban dan kebersihan ruangan harus terjaga untuk mencegah kontaminasi. Ya, Pak Parno, kalau untuk jamur-jamur ini bisa tumbuh dengan baik tuh biasanya apa tuh yang harus diperhatikan? Ya, yang diperhatikan pertama itu ya kebersihan tentunya. Yang kedua yaitu harus sering menjaga suhunya. Suhunya itu di kisaran berapa? Suhunya itu yang bagus itu sebenarnya 25 sampai 28, cuma Oke. ini kalau panas itu ya bisa sampai 31. Jadi kita harus pandai nyiasati, ya kita semprot bagaimana supaya kelembapannya itu bisa memenuhi itu. Suhu itu di rentang itu. Iya, seperti itu. Jadi kalau ciri-ciri jamur yang tumbuh dengan baik tuh kayak gimana tuh modelnya? Nah, ciri-ciri tumbuh yang baik jamur itu yang begini nih. Yang ini ya? Begini ini, terus ini sudah musimnya petik. Oh, ini sudah waktunya panen. Kita lihatnya dari mana sih, Pak, kalau misalnya dia udah siap panen, kalau jamur-jamur ini? Kalau jamur tiram itu siap panennya kita lihat kan sudah melebar, tapi tidak sampai meruncing. Karena kalau lebarnya belum mencukupi, kita rugi juga. Kalau meruncing, yang rugi konsumennya. Oh begitu. Tapi pertumbuhannya beda-beda loh Pak ya. Kalau ini kan agak mulus gitu, yang sana melebar gitu kuncupnya. Oh iya ya. Karena jamur tiram sistemnya dia tidak bersamaan Pak. Biar tanamnya satu hari bersamaan, tumbuhnya tidak bersamaan. Nggak bareng gitu ya? Nggak bareng. Maka jamur tiramnya bagusnya petik pagi, petik sore, petik. Oh gitu. Jadi itu akan mendapatkan jamur yang bagus. Terus ini manennya gimana dong? Dipetik aja? Manennya mudah sekali, cukup dipetik. Petik semua sampai bersih. Oh begitu. Jangan sampai sisa di sini. Oh ini disalin di sini ya? Oke, ke keranjang. Nggak boleh nyisain gitu? Iya. Saya coba ya Pak Parno ya, iya. yang ini ya. Berarti semuanya dicabut aja gitu? Cabut aja. Oh, sampai harus bersih gitu? Iya, harus bersih karena kalau ketinggalan dia akan membusuk ini, backlognya. Oh, iya. Mengaruh. Oke. Ini kalau nanti udah dipanen nih jualnya kemana sih Pak? Saya jual itu diambil tengkulak ke rumah itu Gorontalo kota, di Purwowato, Marisa 4, Marisa 3 situ. Pokoknya Purwowato banyak juga. Itu udah nelfon gitu? Udah minta berapa kilo gitu? Iya. Oh kayak gitu, ya. Sekarang Gorontalo itu besar Pak, permintaannya sebenarnya kalau begini minta 40 kilo. Setiap pengumpul? Iya. 40 kilo? 40 kilo. Itu bisa dipenuhi? Belum bisa penuh. Oh, kenapa tuh Pak? Karena apa ya? Kita usaha ini dulunya itu kan pasar susah. Jadi persiapan kita itu agak lambat. Oh iya. Dulu itu kita tanam itu panen satu hari panen 5 kilo. Itu udah untung-untungan gitu? Kita jual itu susah sekali. Oh bener. Sekarang permintaan udah lebih banyak gitu ya? Banyak. Maka insya Allah ini akan kita tambah-tambah. Dan kita ajak teman-teman juga, ini pasar sudah ada. Kalau ingin membudidayakan bersama-sama mari. Kalau misalnya ada nih yang lihat gitu budidaya jamur tiram ini terus
tertarik gitu untuk ngikutin budidaya juga gitu. Tips-tipsnya apa sih Pak? Sebenarnya kalau ingin budidaya ini ya mudah sih. Mudah? Mudah. Oke. Enggak terlalu, yang penting cuma keuletan. Keuletan dan telaten. Tekun gitu ya? Tekun, ya. Kalau untuk pemula tuh biasanya 10 atau udah langsung banyak tuh? Nah, kalau pemula itu ya minimal itu 25 kan dia harus disterilkan, di drum, jadi harus diisi minimal ya 25 lah. Bisa pakai drum. Bisa sih pakai dandang nasi bisa, uji coba Oh, berapa. seadanya dulu gitu ya? Umpamanya 2 backlog, 3 backlog bisa. Oh Uji iya. coba. Sobat Tani, ternyata jamur tiram memiliki prospek pasar menjanjikan, di mana permintaan jamur tiram terus meningkat. Produksi jamur tiram Pak Suparno baru sebatas memenuhi permintaan masyarakat sekitar, dan sebagian diambil pengepul dari kota Gorontalo dengan harga Rp30.000 per kilogramnya, dan belum berani menawarkan produknya ke pasar-pasar modern karena produksinya masih sangat terbatas. Sobat Tani, meskipun jamur tiram termasuk makanan sehat, mengandung banyak protein, serat, vitamin, dan mineral, masih banyak masyarakat yang takut mengkonsumsi jamur tiram. Sobat Tani, jamur tiram dapat diolah dengan berbagai masakan yang lezat, seperti tumis jamur tiram, sup jamur, bakso jamur tiram, sate jamur, dan cemilan crispy jamur tiram. Pak Parno, kalau tadi kita sudah diajakin bagaimana cara budidaya jamur tiram gitu. Ya. Selain Pak Parno jualnya ke pengumpul atau orang yang datang sini, biasanya tuh jamur tiram dibikin apa lagi tuh Pak? Biasanya kalau jamur tiram banyak kita bikin olahan. Olahan? Iya. Apa olahan. aja tuh? Olahan yang terutama itu jamur crispy. Jamur crispy. Jamur crispy. Oke. Karena jamur crispy itu bisa tahan lama. Oh, Pak Parno yang bikin sendiri gitu? Iya. Oh gitu. Oh. Ya, selain itu ya ada nugget, Oh. ada kerupuk. Oh ini ya. Nah, ini Wah, jamur crispy-nya. Ini tuh ya, Ini. jamur tepung crispy gitu. Nah, ya. Kalau ini apa Pak? Itu kalau istilah sini tumis. Tumis? Iya, tumis. Ini jamur juga? Iya, jamur. Oh sebentar ya, saya icip ya, Sobat Tani. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Rasa jamur? Saya nggak tahu jamur itu rasanya kayak mana. Cuma ini enak. Bisa-bisanya ya dibikin kayak gini ya. Tapi yang pasti Sobat Tani, jamur tuh nggak bikin ragu gitu. Artinya kalau di luar sana orang kayak, ih jamur dimakan tuh kayak bagaimana gitu rasanya. Tapi ini enak gitu. Saya penasaran yang crispy ya. Ini dibikin sendiri juga ya Pak? Iya. Oke, kita icip ya. Oh, Ah, kriuk. ini yang enak. Ya. Bisa jadi cemilan gitu ya. Berarti artinya kalau orang beli bukan hanya sekadar yang namanya mentahnya, kemudian dijual lagi, bisa juga ya jadi peluang pasar baru ya, yang olahan-olahan kayak gini Iya. ya. Untuk olah-olahan itu. Mm-mm. Kalau olahan itu kan bisa jangkau jauh. Betul. Terus playernya bisa sampai 2 bulan. Oh ini bisa lama ya Pak? Bisa Oh, lama. dan yang paling penting ini disukai anak-anak gitu ya. Iya. Ya, karena nggak pedas gitu dan juga gurih, enak, crispy. Yang jelas Sobat Tani, tinggal bagaimana Anda di rumah bisa membudidayakannya ini dan mempraktekkannya pula di rumah
Karena mulai dari budidaya, kemudian juga merawatnya dan menjadi olahan seperti ini jadi peluang baru gitu, bisnis baru. Jadi Sobat Tani, jangan malu jadi petani karena bertani itu keren.